Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak Ustadz kelas 8 SMPT Insan Kamil. Gimana kabar kalian? Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, karena di bab kedua kemarin kita sudah tugas ya. Sudah kita kasih tugas dan mudah-mudahan segera selesai. Untuk itu kita lanjut ke bab 3 tentang menggali pengetahuan melalui teks eksposisi. Untuk itu marilah kita awali belajar kita hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut saja ke halaman 45. Ya, 45. Mengidentifikasi informasi teks eksposisi. Aktivitas membaca penting dilakukan untuk mengembangkan pikiran dan pengetahuan kita. Pembaca harus mempunyai daya tahan baca agar mendapat informasi dalam teks yang dibacanya. Salah satu jenis teks yang sering dijadikan objek dalam aktivitas literasi adalah teks eksposisi. Nah, kalau kamu pernah membaca artikel ilmiah populer di majalah atau koran, itu namanya teks eksposisi ya. Kita coba lihat di halaman 45, itu kan ada artikel tentang mengajarkan kejujuran pada anak ya. Ini namanya artikel ilmiah ya, artikel ilmiah mengajarkan kejujuran pada anak. Kemudian di halaman 49 juga ada tentang mencegah kecanduan gawai atau gadget pada anak dan lain sebagainya. Jadi teks eksposisi itu adalah teks ilmiah, baik itu kalian temukan di koran, majalah atau artikel-artikel manapun. Ya, itu namanya semuanya teks eksposisi. Tapi tidak semuanya semua teks itu teks eksposisi kalau tidak ada atau kalau tidak teks tersebut tidak mengandung informasi ya. Kalau teks tersebut tidak mengandung informasi ataupun hal-hal yang bisa dibedah, itu namanya bukan teks eksposisi. Oke, teks eksposisi itu bisa berupa informasi tentang apa, misalkan olahraga, tentang otomotif, tentang dunia teknologi, tentang gadget, tentang sosial, budaya, ekonomi, ya, dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan namanya teks eksposisi. Tapi harus informasinya harus lengkap di situ ya. Gitu. Kemudian yuk kita ke halaman 47. Pengertian tentang teks eksposisi. Lihat di paragraf kedua. Teks eksposisi bertujuan memaparkan, menjelaskan, kemudian menyampaikan informasi, kemudian mengajarkan dan menerangkan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan hal yang penting. Nah, tuh teks eksposisi itu tujuannya untuk memaparkan, dipaparkan tuh semuanya tuh, dijelaskan. Ya, kemudian menyampaikan informasi. Ya, kemudian mengajarkan. Ya, terus habis itu menerangkan ya. Jadi ingat sekali lagi, tidak semua teks itu adalah teks eksposisi. Contohnya apa? Cerpen, novel itu bukan teks eksposisi ya. Karena yang dimaksud teks eksposisi itu tujuannya untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan dan menerangkan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian. Itu perlu mendapatkan perhatian, contohnya kayak gimana? Nah, kayak halaman 45 tadi, mengajarkan kejujuran pada anak. Itu ya, itu mendapatkan perhatiannya kepada siapa? Kepada orang tua. Orang tua perhatiannya ke anaknya. Nah, secara umum teks eksposisi itu ciri-cirinya masih di halaman 47. Yang pertama, berisi uraian tentang pendapat, gagasan atau keyakinan penulis terhadap suatu topik pada bidang tertentu.
B. Uraian bersifat objektif yang benar-benar bertujuan menambah pengetahuan pembaca tanpa dilatar belakangi maksud dan tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga, dilengkapi penjelas tambahan seperti gambar, angka, grafik, statistik, atau bahkan sebagai ilustrasi. Kemudian yang keempat, menggali ide penulisan melalui proses analisis dan sintesis. Yang kelima, kalimat penutup ditandai dengan penegasan. Nah, selanjutnya di halaman 48. Unsur-unsur teks eksposisi. Kalau unsur berita kemarin ada adik Simba, ya. Apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan siapa. Itu unsur-unsur berita yang udah kita pelajari di bab 1. Kalau di bab 3 ini unsur-unsur teks eksposisi itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama judul, yang kedua tesis atau pembukaan, yang ketiga argumen atau isi, ya, isi dari teks tersebut. Yang terakhir simpulan atau penutup. Nah, jadi unsur-unsur teks eksposisi itu cuma 4, ya. Judul, pembukaan, isi, penutup. Ya, itu harus urut, tidak bisa judul, penutup, pembukaan lah, ya kan? Jadi aneh. Jadi judul dulu, baru habis itu pembukaan, habis itu isi, yang terakhir penutup. Jadi nggak bisa dibolak-balik atau dicampur asal-asalan gitu ya. Jadi jangan salah kalian memberikan jawaban nanti tentang unsur-unsur teks eksposisi. Nah, contoh teks eksposisi ada juga di halaman 49, mencegah kecanduan gadget pada anak, ya. Kemudian nanti kita akan bedah di halaman 53. Lanjut kita ke halaman 51. Menyimpulkan isi teks eksposisi. Pola pengembangan dan jenis paragraf teks eksposisi. Nah, pola pengembangannya itu ada 3. Yang pertama, pola paragraf umum khusus atau deduktif, ya. Pola paragraf umum khusus itu deduktif. Kemudian di halaman 52, pola paragraf khusus umum. Ya, tadi umum khusus deduktif. Sekarang khusus umum itu induktif. Kemudian yang terakhir paragraf campuran. Nah, paragraf campuran ini dikembangkan dengan memposisikan gagasan utama pada kalimat utama di awal paragraf yang diikuti dengan beberapa gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Kemudian gagasan utama ditegaskan kembali pada akhir paragraf. Nah, lihat contohnya paragraf campuran. Kalau paragraf umum atau umum khusus atau deduktif mungkin seperti paragraf pertama gitu ya. Sedangkan paragraf khusus umum itu induktif, itu kayak paragraf akhir-akhir gitu, kalimat akhir. Contohnya tuh kayak mereka senantiasa memegang prinsip kerukunan yang dikukuhkan pada leluhur selama berabad-abad silam. Nah, kalau paragraf campuran ini dari paragraf yang pertama sama yang terakhir itu dijelaskan, penegas, sebagai penegas, ya. Contohnya itu ide atau gagasan merupakan sumber kreativitas manusia, titik. Nah, kemudian dicampur dengan apa? Dengan kalimat penegasnya ada di bawah. Intinya kreativitas. Nah, ada 2 kata kreativitas di awal paragraf tadi, dan kalimat penjelasnya itu di paragraf keduanya tadi. Intinya kreativitas seseorang dapat dilihat dari hasil pemikiran atas ide-ide yang mendasarinya. Nah, itu contoh daripada paragraf campuran. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi halaman 52 dan 53. Yang pertama itu ada memperhatikan judul teks. Yang kedua, menemukan gagasan utama setiap paragraf. Yang ketiga, merangkai gagasan utama setiap paragraf. Nah, gitu ya. Kalau kita lihat di halaman 53 itu ada judul. Kemudian judul, tetap judul di atas ya. Setiap teks eksposisi itu pasti punya judul. Nah, kalimat utama paragraf pertama. Nah,
itu biasanya diawali dengan kalimat kemudian diakhiri dengan tanda titik gitu. Jadi tidak semua paragraf itu kalimat utama gitu ya. Kemudian kalimat utama paragraf kedua, paragraf ketiga sampai paragraf terakhir, paragraf kelima ya. Paragraf kelima ini biasanya ada simpulan juga sebagai penutup gitu ya di teks eksposisi. Nah, contoh selanjutnya itu ada halaman 55, mengubah kebiasaan buruk. Nah, mengubah kebiasaan buruk itu adalah judul. Ya, kemudian nanti kalian bisa bedah sendiri. Dari kebiasaan adalah hal-hal yang kita lakukan di bawah alam sadar secara berulang. Kebiasaan juga menyangkut cara berpikir, hasrat dan perasaan kita yang terbentuk oleh berbagai pengalaman kita di masa lalu. Titik. Itu paragraf utama 1 ya. Kalimat utama paragraf pertama gitu. Kemudian ada kalimat utama di paragraf kedua, ketiga, itu ada 2, 3, 4 itu 5, 6 sampai 6 kalimat utama paragraf 6 kalau di teks eksposisi ini. Itu ya. Nah, kemudian ciri-ciri di halaman 56. Struktur teks eksposisi. Seperti telah dipaparkan pada materi sebelumnya bahwa struktur teks eksposisi dibangun oleh 4 unsur. Yang pertama itu judul, yang kedua tesis, yang ketiga argumen atau isi, yang keempat simpulan. Nah, setiap bagian dalam struktur teks eksposisi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara bagian satu dengan bagian yang lain dalam teks eksposisi, membentuk rangkaian yang runtun dan sistematis sehingga mampu menyampaikan pandangan penulis dalam membahas topik atau masalah tertentu. Ciri-ciri kebahasaan. Nah, ciri-ciri kebahasaannya untuk teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama menggunakan kata ganti. Nah, ini ciri-ciri teks eksposisi, ciri-ciri kebahasaannya ya. Yang pertama pakai kata ganti, baik tunggal maupun jamak, seperti saya, kami, atau kita. Yang kedua bersifat non-fiksi ya, atau ilmiah populer yang ditandai dengan bahasa yang jelas dan tidak bermakna ganda. Yang ketiga bersifat informatif. Nah ya, jadi ciri-ciri teks eksposisi itu bersifat informatif gitu. Artinya memaparkan informasi atau pengetahuan yang diperkaya dengan fakta. Ya, contohnya bukti seperti fakta, contoh, bukti, atau merujuk pada pendapat pakar atau para ahli itu. Kemudian yang terakhir bersifat faktual. Nah, sifatnya teks eksposisi ini ciri-cirinya adalah bersifat faktual, artinya menggunakan fakta-fakta untuk mendukung pendapat penulis agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu. Jadi pakai faktanya apa nih? Misalkan menemukan ini informasinya ini. Jadi mendukung si penulis ini agar tulisannya tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu ya. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di situ, sampai di halaman 57. Apa tadi? Ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.